Oke, sekarang saya akan membahas soal nomor 2, di mana di sini soalnya ada seorang nenek datang ke apotek membawa resep, mengalami nyeri lutut dan pinggang, dan di sini nenek hanya akan membeli separuhnya saja. Nah, kita lihat di sini ada dokter menuliskan resep tanggal sekian, ya. Kalau kita lihat ada 3 infokasio, berarti di sini ada 3 sediaan yang nanti harus kita serahkan ke pasien. Obat yang pertama di sini Osoral, di sini diminta untuk tulis ulang. Yang pertama adalah Osoral 200 mg ya, sebanyak 90, tandai 2 kali sehari 1 tablet. Kemudian infokasio yang kedua ada Kolkatriol 0,25 mikrogram sebanyak 90, tapi di sini tidak ada signanya. Lalu infokasio yang ketiga Voltaren Emulgel sebanyak 2 kali sehari pemakaian luar. Nah, di sini ya untuk Nyonya Sandra ya, dengan usia 65 tahun, alamat Jalan Sehat Selalu nomor 28 Yogyakarta. Terkait dengan kelengkapan sama seperti tadi, inskripsionya ini tidak lengkap, ada surat izinnya, kemudian preskripsionya di sini ada yang tidak ada bentuk sediaannya. Osoral tidak ada bentuk sediaannya, Kolkatriol tidak ada bentuk sediaannya, kalau Voltaren ada bentuk sediaannya tapi tidak ada kekuatannya ya. Jadi yang dikerjakan temanmu di sini kurang lengkap. Kemudian untuk signatura memang betul untuk yang Kolkatriol signaturanya tidak ada. Nah, ketika kita menemui resep dengan signatura yang tidak lengkap atau tidak jelas, bisa kita tanyakan kepada dokter penulis resep seperti apa ya. Dalam hal ini karena ini cuma soal ujian, kalian bisa cari berdasarkan literatur Kolkatriol itu digunakannya berapa kali sehari, berapa tablet. Oke, kita lanjutkan terkait perhitungan jumlah bahan. Di sini karena neneknya hanya akan mengambil separuhnya saja, jadi di sini untuk Osoral dan Kolkatriol sebenarnya yang diambil separuh dari 90 tablet, yaitu 45 tablet, sedangkan yang Voltaren itu separuh dari 2 tub, itu maka cukup 1 tub aja. Nah, di sini yang dikerjakan teman kalian ini ada yang kurang tepat karena untuk dalam bentuk sediaan seperti ini kita tidak perlu merincikan lagi berapa banyak kandungan zat aktif yang ada di situ. Misalnya kayak Osoral, itu kan setiap tabletnya mengandung 200 mg. Kalau kita ambil sebanyak 45 tablet, tidak perlu dikalikan 200 kali 45 tablet ini, karena toh kita tidak menimbang. Tapi kita menghitung seberapa unit yang kita ambil, dalam hal ini berapa tablet yang kita ambil. Yang kita ambil cuma 45, jadi stop sampai di sini. Ketika kalian teruskan masih mending kalau benar. Nah, ini yang diterusin salah. 200 mg kalau dikalikan 45 tablet kan harusnya ketemunya 9000 mg. 9000 mg itu kan 9 gram, bukan 90 gram ya. Jadi hati-hati dalam konversi, kalian harus teliti karena kelebihan 01 dampaknya bisa fatal, atau bahkan kurang 01 dampaknya bisa fatal. Juga satuannya tolong diperhatikan. Kemudian untuk Kolkatriol 0,2 mikrogram ya, ini mikrogram bukan miligram, diberikan 45 kapsul. Sama seperti tadi sebenarnya tidak perlu dikalikan, toh kalaupun ini dikalikan satuannya ini salah ya. Jadi kita tidak perlu menghitung berapa jumlah zat aktif di dalamnya kalau memang yang akan kita serahkan bentuk sediaan utuhnya. Ini untuk emulgelnya sudah oke, 1 tub. Nah, kemudian untuk pembuatan etiket sama seperti tadi, di sini di kopnya sebaiknya ada tanggalnya. Bukan tanggal, ada nomor telepon apoteknya, kemudian ini nomor resep oke, tanggal oke, nama pasiennya siapa, Nyonya Sandra, kemudian obat. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan, yang namanya etiket itu satu sediaan, satu etiket. Bukan ketika pasien dapat 1 resep cuma dapat 1 etiket, enggak ya. Sekarang logikanya kalau kalian dapat 3 obat yang berbeda, apakah etiketnya dijadikan 1? Tidak kan, pasti etiketnya juga dipisah-pisah. Jadi contoh penulisannya seperti ini tidak tepat. Ya, jadi harusnya kalau tadi ada 3 infokasio, 1, 2, 3, berarti ada 3 sediaan. Kalau ada 3 sediaan yang kita serahkan, berarti kita buat 3 etiket untuk semua obat itu, masing-masing 1 ya.
Jadi di sini harusnya kita tulis sama persis nomor resepnya jadi 5A, 5B, 5C. 5A untuk osoral, makanya 2 kali sehari 1 tablet. Kemudian untuk kolkatriol karena di resepnya tidak ada, maka kita bisa cari di literatur berapa pemakaiannya. Kemudian untuk yang Voltaren Emulgel dituliskan nomornya 5B, obatnya Voltaren Emulgel, aturan pakainya 2 kali sehari, pemakaian luar ya, 2 kali sehari pemakaian luar. Kemudian untuk peringatan bisa masing-masing. Nah, ini kalau dijadikan satu, bayangkan di sini tertulisnya obat luar. Osoral tulisannya diminum. Diminum apa obat luar, kan jadi membingungkan. Jadi satu-satu ya. Kemudian penyimpanannya sekali lagi bisa dicek di kemasan obatnya, kadaluarsa dan apotekernya siapa. Kadaluarsanya disesuaikan dengan kadaluarsa obat tersebut. Kemudian untuk salinan resep karena hanya ingin menebus separuhnya, ditulis sama persis dari awal sampai akhir. Ingat setelah kop tertulis salinan resep atau apograf. Kemudian ini oke, untuk siapa, dari siapa, tanggal penulisan resep, pembuatan resep oke. Kemudian resepnya ditulis sama persis ya. Kemudian lambangnya di sini da indimedium oke. Ini mikrogram ya, jangan salah. Kemudian setelah PCC, Prokopi confirm, tanda tangan, jangan lupa capnya dan juga nama apotekernya. Gitu ya, semoga bisa dipahami.